Harus dan di sini saya akan bahas jika Shanks lah orang yang menyuruh Gorosei untuk membunuh Luffy Sencho. Apakah itu akan menjadi plot twist yang luar biasa? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih mengenai satu karakter yang menurut saya paling misterius banget, yaitu Akagami no Jeki. Ya, mau kalian bilang dia termasuk karakter paling jelas, yang paling baik dan segalanya, karena dia sudah dimunculkan sejak awal. Tapi menurut saya gerak-geriknya yang paling mencurigakan di antara semua orang yang lain. Serta apakah Shanks juga adalah orang yang memberitahu Gorosei terkait penangkapan untuk Luffy ini. Tuh awalnya yang ditangkap Robin loh oleh pihak CP0, tapi tiba-tiba diubah menjadi Luffy Sencho. Ini suatu yang mencurigakan sekali. Oke, kali ini saya akan bahas beberapa hal yang ya kita pasti sangat yakin lah. Beberapa karakter yang akan menjadi main villain di serial ini kurang lebih adalah Kurohige, Akainu, dan Imu. Mereka adalah kandidat yang tidak terelakkan walaupun urutannya saya sendiri masih bingung nih kira-kira siapa yang lebih dulu. Tapi saya sendiri masih merasa skeptis terkait karakter Shanks ini yang menurut saya terlalu sempurna untuk seorang bajak laut. Lagi-lagi saya ingin agar kalian tonton sampai habis ya, biar ya kalau kepotong-potong terus kalian misu di komen, kelihatan lah ya mana yang literasinya rendah alias cuma nonton dikit baca judul dan komen saja, dan orang yang nonton sampai selesai. Oke, di sini saya tidak akan berkata dengan jelas bahwa Shanks adalah jahat, tapi di sini saya bilang jika dia lebih ke arah abu-abu saja. Nah, lagi-lagi mari kita coba list apa saja hal yang menurut saya membuat Shanks terlihat sangat mencurigakan. Nah, kita tahu Oda sudah mengetahui bagaimana One Piece ini akan tamat atau selesai sejak awal serial ini dimulai. Walaupun banyak cerita yang masuk sepanjang berjalannya cerita One Piece, tapi Oda sudah men-state dengan jelas sekali jika endingnya tidak akan berubah. Ini hal yang sangat penting nih, terutama buat kalian yang masih merasa jika ada teori yang benar tentang apa itu One Piece dan karena One Piece ini kelamaan, makanya Oda ini ngubah-ngubah endingnya mulu. Itu murni salah total. Mau berjalannya cerita selama ini pun dari awal endingnya nggak pernah ada yang berubah nih menurut Oda Sensei dan para editornya. Jadi dengan itu berarti sebesar cerita One Piece seperti sekarang pun dengan banyaknya tambahan-tambahan misteri yang belum terungkap lagi, tapi Oda berkata endingnya tetap sama seperti awal dahulu dia menciptakan One Piece. Itu membuktikan One Piece pasti nanti di akhirnya akan kembali ke akarnya di penghujung ceritanya. Tentu saja itu pasti akan ada hubungannya dengan Shanks dan topi jerami lagi. Itu adalah hal besar yang terjadi di chapter 1 lalu. Sedangkan untuk Kurohige sendiri, dia ini baru dimention di serial One Piece kurang lebih di chapter 130. Dan karakternya baru dimunculkan di chapter 230 di Pulau Jaya. Ya, walaupun tidak ada cukup bukti yang sangat kuat seperti Akainu, Kurohige, apalagi Imu yang benar-benar baru muncul banget akan berhubungan dengan ending. Tapi setidaknya satu hal yang jelas adalah jika ending dari One Piece ini tidak berubah dari awal, maka Shanks adalah akan menjadi seorang yang dihubungkan dengan penutup One Piece. Shanks sendiri menurut saya salah satu karakter yang paling berpengaruh nih, atau bisa disebut sebagai yang enigma banget. Walaupun kita tidak tahu apa-apa dari Shanks ini, sikapnya nggak tahu, bahkan perasaan Shanks ini sendiri kita belum tahu. Makanya saya cukup bingung juga sih sama orang-orang yang dikit-dikit Shanks, dikit-dikit Shanks. Kayaknya nanti Luffy nih yang bakal nyelamatin Shanks dari CP0 dan yang lain-lain. Bahkan yang bilang Shanks pokoknya yang paling hebat dan segala-galanya. Padahal kita tahu tentang Shanks ini dikit banget, tapi kok bisa muncul mindset yang sangat identik seperti itu?
Walaupun terlihat Shanks ini mungkin sebagai penjaga kedamaian, tapi kata damai sendiri dari Shanks saja menurut saya sudah cukup janggal. Dia punya hubungan dengan pemerintahan dunia, Sengoku pun cukup respect terhadapnya. Semua memang mungkin terlihat normal lah, sampai-sampai muncul chapter 906 ketika dia ingin berdiskusi dengan Gorosei. Itu sudah sangat-sangat tidak masuk akal sekali. Gorosei seorang pembunuh yang notabene bisa kita bilang dia pun melakukan genosida melalui Buster Call-nya. Yang menurut saya itu sudah membuat lampu merah yang sangat kuat untuk berpikir jika Shanks adalah orang yang tetap baik-baik saja. Mungkin sedikit notes buat yang lupa nih. Kata-kata terakhir yang Shanks katakan di situ adalah dia ingin berbicara tentang seorang bajak laut. Oda jarang melakukan hal ambigu seperti ini dalam dialog. Jika ternyata seperti prediksi orang, dia berbicara mengenai bajak laut Kurohige. Karena di situ dia berbicara tentang a certain pirate. Karena sebelumnya juga kita tahu kan, sering pernah bertemu dengan Shirohige untuk menarik mundur es dan menjaga agar Kurohige tidak membunuhnya. Tapi di sini jika lagi-lagi Shanks berkata hal yang sama tentang Kurohige, kenapa Oda harus menggunakan kata certain pirates dan membiarkannya menjadi misteri, tapi tidak menggunakan kata-kata itu adalah Kurohige saja? Ini menurut saya sangat mencurigakan sekali. Lalu satu hal penting juga adalah sebelum Shanks bertemu dengan Gorosei, kita lihat dia sedang melihat bounty Luffy yang sudah di 1,5 miliar berry. Dan dia pun berkata, sepertinya kita akan segera bertemu Luffy. Ya walaupun ini tidak mengartikan hal yang cukup banyak, tapi di sini kalian bisa terima dahulu. Shanks sendiri berusia 39 tahun dan di insiden God Valley itu pun terjadi 38 tahun yang lalu. Flashback Oden pun memberikan semacam clue jika Roger pernah mempunyai bayi di kapalnya. Mungkin itu adalah bayi dari Shanks atau bahkan dengan Buggy juga. Tapi satu yang mencurigakan terjadi adalah ketika Oden melihat Shanks menangis kejer ketika dia bertanya pertanyaan yang tidak diketahui Oden kepada kaptennya Roger. Saya yakin ini adalah hal penting terkait karakter milik Shanks ini dan hubungan emosi yang tidak kita ketahui terkait Akagami. Dan dia akhirnya bertanya hal itu kepada kaptennya yang sudah sampai ke Pulau Loftel. Untuk God Valley sendiri menurut saya sama seperti Shanks ini. Dia adalah pulau yang sangat penting yang bisa kita sebut sebagai enigma lagi lah. Mirip kayak Pulau Loftel karena pemerintahan dunia sendiri menghilangkan pulau tersebut dari peta karena suatu alasan yang mereka miliki sendiri, yang berarti Rocks ada di sana dengan alasan yang tidak diinginkan oleh orang lain agar sampai di pulau yang sama juga. Jika ini hanya percobaan pembunuhan Tenryubito saja dan akhirnya mereka menghilangkan pulau tersebut, itu sangat-sangat tidak masuk akal sekali. Toh semua orang tahu kan Tenryubito tinggal di Mary Joyce. Tapi satu yang penting adalah term atau kata yang digunakan adalah dihilangkan dari peta, bukan dihancurkan atau destroy. Yang saya yakin ini akan berperan penting di cerita nanti nih terkait Pulau God Valley, tidak hanya Loftel saja. Tapi konfirmasi yang luar biasa juga yang kita tahu adalah bahwa Shanks dan Buggy tidak sampai ke pulau terakhir, Loftel. Jujurnya hal ini saja sudah membuat sakit hati para teoris yang bilang jika Shanks adalah penjaga atau dewa penjaga lah. Karena toh dia sendiri belum sampai ke pulau terakhir itu bang, gimana dia mau jadi penjaganya? Atau dengan kata lain, Shanks sendiri tidak ada dekat-dekatnya dengan One Piece ini, masih jauh banget. Untuk Shirohige mungkin yang lebih dekat, tapi dia tidak mau. Apalagi Shanks yang menurut saya masih sangat jauh banget nih untuk sampai ke titik One Piece. Yang sebenarnya kita juga tidak tahu apakah Shanks tertarik terhadap One Piece atau tidak sih. Yang menurut saya perubahan ada pada diri Shanks ini setelah dia bertemu dengan Luffy Senchou sampai-sampai dia rela menaruhkan tangannya untuk masa depan. Makanya dia sendiri bilang bertaruh untuk era yang baru. Tapi Shanks sendiri tidak pernah sampai ke Pulau Loftel. Jadi kita masih belum tahu nih apa yang sebenarnya dikejar oleh Shanks ini. Apakah ide dari bertaruh itu karena Luffy seorang margadi juga, dan alasan dia tidak ingin Ace mati karena Ace juga seorang margadi. Mereka adalah kandidat dari sesuatu yang mungkin dia persiapkan.
Nah lanjut, Seng sendiri kita tahu entah dia atau krunya yang memotong sebelah tangan dari Kit juga. Serta kita lihat killer pun setelah time skip mempunyai luka yang sangat parah nih. Yang pasti dia menerimanya ketika bertarung melawan Shanks itu. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat kejam sekali untuk Shanks yang kita sebut sebagai peaceful man atau si damai. Tapi dia mengorbankan tangannya untuk sesuatu. Ya kita juga tahu lah ya, Lucky Hero sebelumnya pernah membunuh orang dengan menembak di kepalanya di chapter 1. Orang-orang tersebut sangatlah brutal sekali, tentu saja karena lagi-lagi Shanks pula seorang Yonko. Jadi apalagi Shanks ketuanya, nggak aneh lah jika sebenarnya dia pula seorang yang sangat brutal walaupun tidak terlihat. Untuk Luffy sendiri, dia pernah berkata ingin mengalahkan Shanks secara langsung. Pertama ketika di Pang Hazard, itu pun ketika diajak aliansi oleh Torao, dan di situ Luffy berkata, asal tidak Shanks yang pertama, ayo saja. Karena saya berencana untuk mengalahkan ke semua Yonko. Dan saat dia bersama kakek Hyo pun dia berkata yang mirip terkait para Yonko juga. Jadi beberapa alasan Shanks bisa menjadi antagonis utama di serial ini. Menurut saya alasannya karena adanya Mihawk juga. Ingat antagonis ya, beda dengan villain. Untuk villain itu seperti Kurohige, Imu yang menghalangi mimpi dari Luffy nanti. Karena lagi-lagi saya selalu berkata, jika Mihawk ini dan Shanks adalah seorang yang sangat paralel sekali. Mihawk pula muncul di chapter 50 yang masih awal banget, tapi sampai sekarang kita masih tidak tahu menau kekuatannya seperti apa. Yang mirip lah seperti Akagami no Shanks. Jadi penutup dari kedua orang ini pasti akan sangat emosional sekali. Zoro melampaui Mihawk dan Luffy melampaui Shanks. Bahkan masih ada Usopp juga nih dengan Yasopnya. 3 orang yang tidak punya peran khusus di kru Mugiwara alias murni mereka ini petarung. Ingat Sanji adalah chef ya, dan Jinbei adalah juru kemudi. Sedangkan Usopp adalah penembak ulung yang notabene petarung juga. Nah kembali ke Shanks yang mencurigakan nih jika kembali ke perkataan dia mengenai Gorosei. Itu timelinenya jika kita ambil ke saat ini terjadi 2 minggu yang lalu yang notabene belum lama lah, dan pada saat itu juga mereka belum tahu jika Luffy ada di Wano Kuni. Maka dengan perkataan terbaru Gorosei bahwa Luffy harus diincar dan dibunuh dengan alasan yang tidak dikatakan, bahkan ke si Pinol tersebut, itu sudah menjadi hal yang sangat mencurigakan sekali. Pasti ada hubungannya dengan nama dari buah iblis yang diubah dari lampau sebelumnya. Dan jika itu adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi, kita semua tahu Luffy mendapatkan buah tersebut dari siapa? Benar, dari Akagami no Shanks juga. Yang seakan-akan dia sudah menuntun Luffy untuk sampai di jalur yang dia tempuh sekarang. Dan jika Shanks nanti adalah seorang antagonis yang siap mengambil kesempatan untuk memanfaatkan Luffy, itulah menurut saya akan menjadi plot twist yang luar biasa. Bayangkan kalian yang mendewa-dewakan Shanks sampai ke titik yang luar biasa, taunya dia karakter jahat yang malah menipu karakter utama kita. Wah itu sih otomatis makin dibenci melebihi si bangsat Kurohige. Nah jadi itulah hal yang muncul di pikiran saya terkait pola lika-liku Shanks yang sayang banget nih kalau saya nggak share ini ke kalian. Karena ini bisa jadi diskusi yang cukup menarik antara Shanks ini. Kalau nanya pendapat saya sendiri, jujur saya sendiri masih bingung ada di posisi mana untuk Shanks ini. Karena jika dia seorang good guy akan sangat baik diakhiri perannya oleh Kurohige nanti. Tapi jika dia ini bad guy yang membuat cerita ini semakin menarik, saya masih belum terbayangkan apa yang akan dilakukan oleh Akagami no Shanks. Kira-kira untuk kalian sendiri lebih suka Shanks yang mana nih, dan serta plot yang bagus untuk dia apa ya? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda.
Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.